Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat? Nah, tetap Alhamdulillah sehat, Pak. alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah bisa kembali lagi kita dalam proses PJJ ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan tunjuk Arya untuk memimpin doa. Arya, Ya, Pak. silakan Arya. Oke, Pak. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arya. Sama, Mohon Pak. lainnya untuk menghidupkan kameranya ya. Karena salah satu kehadiran kita sekalian ya. Semuanya hadir ya. Berarti tinggal 8 siswa lagi ya. 8 orang lagi sebentar. Oke, minggu lalu kita sudah ulangan semuanya ya. Kelas 7E sudah ulangan semuanya. Ada yang belum ulangan? Ada yang belum mengikuti ulangan harian 1? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita sekarang memasuki bab 2. Ya. Bab 2 ini norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita bisa terlihat di layar kaca kalian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini ada lagu ya, lagu tentang norma. Tolong diperhatikan. Nanti kalian tulis di buku ya supaya kalian ingat. Dan Bapak akan mencontohkan terlebih dahulu. Normaku ada 4. Nah, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu kupatuhi, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Bisa diikuti semuanya? Sorry, ini belum selesai tadi ya. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya. Agama kesopanan, hukum kesusilaan. Selalu kupatuhi, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Oke. Silakan ditulis lagunya. Bisa terbaca nggak?
Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. silakan ditulis dulu ya. 2 menit. Bapak ulang lagi ya, biar kalian ingat. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya, agama kesopanan, hukum kesusilaan, selalu kupatuhi. Oke, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Bisa ya? Bisa, Pak. Ada yang ingin coba? Siapa yang ingin mencoba? Sudah selesai? Apakah sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya, agama kesopanan, hukum kesusilaan, tak pernah aku langgar. Sudah selesai? Oke. Sudah, Pak. Coba Andrian baca. Yel-yelnya. Yel-yel norma. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya, agama kesopanan, hukum kesusilaan, selalu kupatuhi, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Oke, bagus. Terima kasih. Coba Rosi. Rosi, Ya, Pak. silakan Rosi. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya, agama kesopanan, hukum kesusilaan, selalu kupatuhi, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, jaga erat-erat. Sip. Oke, bagus. Sekarang Dalva. Halo Dalva. Iya, Pak. Coba Dalva. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya, agama kesopanan, hukum kesusilaan, selalu kupatuhi, tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Oke, masih malu-malu. Coba lagi sekarang Kansa. Kansa. Normaku ada 4, rupa-rupa macamnya, agama kesopanan, hukum kesusilaan, selalu kupatuhi,
tak pernah aku langgar. Normaku ada 4, ku jaga erat-erat. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya lagi. Ya. Nah, itu adalah yel-yel tentang norma. Ya. Nah, bisa terlihat share screen yang Bapak tayangkan. Nah, ini kita akan membahas tentang materi bab kedua, yaitu norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah peta materi yang akan kita pelajari ya di bab 2. Ya, norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tentunya kalian semua harus dapat atau memahami materinya yang nanti akan Bapak bahas ya. Nah, yang pertama materi yang ada di dalam undang-undang ini, kita akan membahas ada norma masyarakat. Norma masyarakat ini norma yang ada di dalam masyarakat ya. Kemudian hak dan kewajiban pada norma ya. Kemudian Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertulis. Nah, materi selanjutnya yang ada adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah konsep materi yang terdapat di dalam norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, simak materinya. Oke. Nah, di sini Bapak akan meminta kalian untuk membaca. Ya, ada sebuah cerita di masyarakat. Ya. Nah, ini Bapak akan tunjuk ketua kelas untuk membacanya. Ada ketua kelas di sini? Saya, Pak. Iya. Coba Jufiko ya. Ya, Pak. Silakan Jufiko baca. Ketika Amira mengantungi sampah. Amira seorang anak tunggal, tidak punya kakak maupun adik. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya di Bogor, Jawa Barat. Hanya bertiga di rumah. Maka makanan yang perlu disiapkan sehari-hari pun sedikit. Keperluan lainnya sedikit. Maka sampah di rumah juga sedikit. Ayah dan ibunya mengajari Amira walaupun hanya sedikit, sampah di rumah tetap harus dikelola. Tidak boleh dibiarkan atau dibuang begitu saja. Di rumah tentu ada tempat sampah. Namun tempat sampah itu hanya dipakai buat tempat sampah kering, seperti sampah plastik, kertas, kaleng, kayu, dan sebagainya. Lalu di mana sampah basah harus dibuang, ayah Amira mengganti lubang di halaman rumah mereka sampah basah seperti sisa makanan dan dedaunan dibuang ke sana. Dibiarkan untuk membusuk menjadi humus yang bisa dipakai untuk pupuk tanaman. Dengan begitu rumah Amira selalu bersih. Berikutnya. Meskipun begitu, Ibu Amira menemukan hal aneh pada anaknya. Saat mengambil rok seragam sekolah anaknya, Ibu Amira beberapa kali menemukan sampah di saku rok itu. Kadang berupa kertas atau plastik bekas bungkus jajanan. Mengapa ada sampah di sini? Tanya ibunya. Amira tidak menemukan tempat sampah, jawabnya. Maka sampah itu pun dikantungi, dibawa pulang. Amira memang sudah diajari cara mengelola sampah. Rumusnya adalah TSP. T adalah tahan, jangan pernah membuang sampah sembarangan. S adalah simpan sampah di tempatnya. P adalah pungut kalau menemukan sampah.
Ayah Amira mendapat ilmu TSP dari Ajim, seorang ustadz di Bandung. Kalau mau hidup sehat, menurut Ajim, setiap orang harus mempraktikkan TSP untuk mengelola sampah, harus tahan untuk membuang sampah sembarangan, simpan sampah hanya di tempat, serta pungut sampah yang ditemukan. Amira mempraktikkan TSP itu, biasanya ia membawa kantung khususnya di tas buat menyimpan sementara sampah. Kalau lupa membawa kantung itu, ia akan memasukkan sampah ke saku bajunya sendiri sampai ketemu tempat sampah yang benar. Ya, terima kasih Jupiko. Oke, silakan teman-teman yang lain, ada yang ingin memberikan tanggapan dari cerita tersebut? Ada yang ingin memberikan tanggapan dari isi cerita tadi Amira yang mengantongi sampah? Silakan. Yang ingin memberi tanggapan untuk kamera ya, silakan. Kamera ya, silakan. Elisa. Ya, Elisa, silakan. Maaf Pak, kepencet tadi. Rosi, ada tanggapan? Kira-kira apa isi cerita dari yang tadi dibaca Jufiko mengenai Amira? Ada nggak kaitannya dengan Norma? Apakah ada kaitannya dengan Norma? Ada, Pak. Iya, apa? Silakan Jupiko. Normanya adalah harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Ada lagi tanggapan lain? Silakan. Siswa yang lain. Rosi. Ayo. Diana. Pak, maaf Pak. Ya. Silakan yang ingin. Dari kelas 7 ada yang lift Pak. Soalnya mau cap 3 jari. Oh iya. Ya. Jadi Bapak sudah balas di chat. Silakan. Dalva. Halo. Iya, Pak. Apa tanggapannya dari isi cerita tadi? Gimana? Bisa menyimpulkan? Taf? Gimana? Wah, nggak ada nih. Tidak membuang sampah sembarangan, Pak. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Dalam cerita tersebut yang kita lihat ya, situ menunjukkan bahwa sikap Amira yang selalu mengantongin sampah ya, karena Amira sudah mendengar ketika ayahnya ya, ketika dia berada di rumah ya, ayahnya itu memberikan penjelasan kepada Amira ya, bahwa Amira harus mempraktekkan TSP. Apa TSP tadi? TSP ini tahan, simpan, dan pungut. Nah, apakah sikap tersebut merupakan salah satu perbuatan yang bisa dilakukan di setiap rumah kalian? Apakah itu perlu? Perlu nggak sih kita mempraktekkan TSP yang seperti dilakukan oleh Amira? Perlu nggak kita melakukannya? Perlu, Pak.
Perlu ya? Iya. Kenapa kita perlu? Kenapa sih kita perlu melakukan sikap tersebut? Agar lingkungan rumah menjadi bersih. Oke, ya. Supaya lingkungan rumah bersih, ya, agar semua orang di masyarakat bisa merasakan lingkungan ya yang bersih, dan ini merupakan salah satu sikap yang baik yang bisa kita lakukan di rumah kita sendiri dari hal yang kecil ya, untuk mempraktikkan sikap TSP tadi ya, memungut, menyimpan, dan menahan ya. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami anak-anak semua? Bisa, Pak. Oke, selanjutnya Pak. kita bentar. Nah, norma di masyarakat ya. Norma di masyarakat ini bisa terlihat ya share screen-nya ya. Nah, ini ada sebuah gambar di mana ketika kita memasuki rumah orang lain ya. Tentunya kita harus bersikap ramah, sopan ya. Nah, kalau kita di rumah kita sendiri ya. Kalau kita di rumah kita sendiri kedatangan teman atau orang lain ya yang tanpa mengetuk pintu tapi langsung masuk ke rumah. Apakah sikap tersebut kita bisa menerimanya? Atau merasakan tidak nyaman? Tiba-tiba ada orang lain masuk ke dalam rumah kita sendiri tanpa mengetuk pintu, tanpa mengucapkan salam. Apa yang kita rasakan? Tiba-tiba ada orang lain masuk ke rumah kita. Tanpa sepengetahuan, tanpa mengucap salam, tanpa mengetuk pintu. Apakah sikap itu sesuai dengan norma? Kenapa Bapak kaitkan sikap tersebut ke dalam norma di masyarakat? Ya. Jadi norma di masyarakat ini penting sekali untuk kita lakukan. Sebagai seorang warga negara yang baik, sebagai masyarakat yang baik, tentu kita ketika kita memasuki ke rumah orang lain harus melakukan sikap yang ramah dan yang baik ya, dengan cara mengetuk pintu serta mengucapkan salam. Nah, terlebih dahulu sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilahkan masuk. Ya. Tok tok tok, Assalamualaikum. Nah, orang yang punya rumah masuk. Waalaikumsalam, silakan masuk. Nah, baru itu kita boleh masuk. Tapi kalau kita tiba-tiba masuk, wah, ini nggak punya etika, ya. Kok nggak mengucap salam, kok nggak ngetuk pintu. Nah, itu artinya sikap itu tidak memiliki sikap norma yang ada di masyarakat. Ya. Mengucap salam ini sebelum memasuki rumah merupakan salah satu contoh norma. Ya. Begitu banyak ya masyarakat ya yang harus memahami norma ini. Ya. Untuk selalu menghormati orang tua atau guru, ya walaupun orang tua kalian di rumah juga harus kita hormati. Ya, norma-norma ini seperti yang diperlukan agar suasana kehidupan bersama menjadi tertib dan seluruh masyarakat atau warganya damai. Ya. Jadi sikap ini adalah salah satu sikap di mana sikap yang harus kita lakukan ya. Contoh sederhana ketika kita ingin memasuki rumah orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini norma merupakan aturan. Norma ini artinya adalah aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ya, norma ini adalah aturan untuk atau ketentuan yang bisa mengikat warga atau sekelompok masyarakat yang ada. Ya, paham? Paham tidak? Norma ini. Paham, Pak.
Norma ini adalah artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ketentuan yang mengikat warga atau masyarakat atau kelompok yang ada. Ya. Karena ini bersifat mengikat. Kalau kita tidak melaksanakannya, kalau kita tidak melakukannya, pasti orang lain akan tidak menghargai kita sendiri. Kalau kita tidak melaksanakan, bahkan sampai ada yang bisa dikenakan sanksi. Kita lihat contohnya. Ya. Kita lihat contohnya di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk pada saat ini kita harus diwajibkan memakai masker. Ya, walaupun kita keluar atau kita berada di dalam kendaraan seperti motor atau mobil. Ya, karena bersifatnya mengikat, maka kita harus mematuhi norma. Semua orang di dalam masyarakat yang ada, kalau kita tidak mematuhi norma ini akan dikenakan sanksi. Mungkin kalian pernah melihat di TV, di berita ya, ketika orang yang melanggar tidak memakai masker saat mengendarai motor, maka hukuman sanksinya apa? Yang pertama, sanksinya suruh nyapu. Ya. Kemudian ada juga yang sanksinya suruh olahraga push up. Ya. Atau bahkan sampai ada yang didenda. Macam-macam sanksinya. Dan tidak hanya seperti ini contohnya. Ini adalah salah satu contoh yang Bapak berikan sesuai dengan keadaan pada saat pandemi seperti ini. Mungkin masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Paham semuanya? Oke? Bisa dipahami? Sapa. Saya. Nah, jadi kehidupan kita ini, norma ini bisa berupa aturan ya, yang tertulis atau aturan yang tidak tertulis. Ya. Dan ini harus kita rumuskan secara bersama-sama dan harus kita jalankan dengan baik. Ya. Contohnya peraturan di sekolah. Peraturan di sekolah itu adalah salah satu norma yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan. Sebagai siswa kalian harus mengikuti pembelajaran, harus hadir tepat waktu, harus mengikuti ulangan harian, dan lainnya. Harus menjaga nama baik sekolah. Itu bentuk aturan atau norma. Ya. Penting nggak sih norma di dalam kehidupan kalian? Penting, Pak. Penting ya. Kita harus bisa menjalankan norma dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sampai melanggar, kalau kita tidak tahu norma, artinya kita belum memahami. Makanya Bapak berikan pembelajaran ini, Bapak kaitkan, Bapak contohkan, norma ini berlaku di semua masyarakat. Di lingkungan keluarga ada nggak norma, Pak? Ada. Di lingkungan keluarga kita sendiri ada norma. Siapa yang membuat? Orang tua. Contohnya kalau kalian melanggar aturan yang diberlakukan oleh orang tua kalian, otomatis kalian akan menerima apa? Menerima hukumannya. Sanksi. Dimarahin, ya, bisa diomelin sama orang tua, bisa dikurangin uang jajannya misalkan. Ya. Dan banyak di Indonesia aturan-aturan yang ada di setiap daerahnya. Di Indonesia ini kan kaya akan budaya, ya. Di setiap provinsi ada aturannya. Di daerah Jawa aturannya seperti ini. Di daerah Papua, di Aceh. Ya, di Aceh kalau kita mencuri, mungkin bisa dipotong tangannya, seperti kayak di Arab. Itu contohnya ya. Tapi di Aceh alhamdulillah tidak seperti itu ya. Mungkin kalau hukum di setiap daerah itu, apalagi di setiap negara berbeda-beda. Ada yang hukumannya dicambuk misalkan, ada yang dipenggal, ya, ada yang dipotong tangannya kalau mencuri, dan sebagainya. Itu yang berlaku di masyarakat. Nah, ini yang harus kita pahami, kalian pahami ya, bahwa norma itu adalah aturan
ya, aturan yang mengatur ketentuan atau yang mengikat warga yang ada di masyarakat. Siapa sih masyarakat? Kita ini masyarakat, ya. Kita masyarakat, di lingkungan tempat tinggal kalian ada aturannya. Lingkungan RT, RW kalian ada aturannya. Ya, tadi yang Bapak tulis di yel-yel, ada berapa norma itu? 4. Ada 4. Gitu. Tapi Bapak belum jelasin, belum sampai menjelaskan semuanya. Bapak hanya menjelaskan awal dulu ya, supaya kalian tidak bingung dalam mempelajari norma ini. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ada yang ingin bertanya sebelum Bapak melanjutkan? Nah, sekarang Bapak tanya, siapa yang bisa jawab? Kira-kira norma apa yang harus kita jalankan di sekolah? Ada yang bisa jawab? Mengerjakan tugas. Kesopanan, Mengerjakan tugas, Mematuhi aturan-aturan di sekolah. mematuhi aturan-aturan di sekolah. Ada lagi? Ayo. Banyak loh. kesopanan, Kesopanan ya, sikap sopan santun di sekolah nanti ya. Kalau kita sudah tatap muka ketemu, walaupun tatap muka tetap ya, kita di Zoom juga. Ada lagi? Ada lagi nggak? Siapa yang bisa ya? Memperhatikan guru. Memperhatikan guru. Ya. Oke. Norma ini punya nilai penting loh untuk kita semuanya. Norma ini ada nilai-nilai yang harus kita ketahui di dalam norma. Yang pertama, ketika kita menjalankan aturan sesuai dengan norma, ya. Ketika kita menjalankan aturan sesuai dengan norma, maka kita akan mendapatkan berapa nilai-nilai yang akan kita dapatkan, dan ini harus kita ketahui, ya. Yang pertama ada nilai menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kalau kita sudah menjalankan norma di dalam kehidupan sehari-hari, ya, di dalam lingkungan masyarakat, tentu akan tercipta ketertiban dan keamanan. Benar nggak? Di lingkungan kalian nih, kalau sudah menjalankan sesuai dengan norma, pasti akan tertib, ya. Di sekolah juga sama, aman, tertib, damai, ya. Kemudian yang kedua, nilai yang terdapat dalam norma ini dapat mencegah benturan kepentingan antar warga, ya. Terjadinya perselisihan itu bisa dicegah kalau kita sudah menjalankan norma dengan baik. Yang biasanya di daerah A misalkan selalu ada masalah nih. Mungkin kalian pernah melihat berita ada di suatu daerah yang selalu bentrok, ya, yang selalu ada masalah. Nah, berarti di daerah tersebut mereka tidak mematuhi norma dengan baik, tidak menjalankan norma dengan baik. Ya. Kemudian nilai yang ketiga, apabila norma ini dijalankan, maka akan terbentuk akhlak atau karakter manusia yang baik. Ya, karakter manusia yang baik dari kecil harus kita diajarkan. Makanya orang tua selalu mengajarkan sejak mulai kita kecil, ya. Contohnya dari hal yang paling kecil, sebelum makan kita harus berdoa. Ya, itu adalah salah satu contoh di mana orang tua mengajarkan kepada kita sebelum memakan kita harus